Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana umat-umatnya sedang ada di dalam pembuangan. Tetapi sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, Tuhan berkata bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera bagi mereka. Apapun kondisi yang mereka alami, Tuhan menegaskan kepada mereka bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera bagi mereka, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang tidak baik, tetapi rancangan damai sejahtera. Padahal umatnya sedang ada dalam penindasan, sedang ada dalam kesulitan, sedang ada dalam beban berat, tetapi Tuhan mau menyadarkan mereka bahwa Dia punya rancangan yang baik kepada mereka. Hari ini saudara, Allah punya rancangan yang baik bagi saudara. Apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, betapa berat pun beban yang sedang saudara pikul, betapa sulit pun kehidupan yang sedang saudara jalani, betapa besar pun masalah saudara saat ini, firman-Nya menegaskan bahwa Dia punya rancangan yang baik atas saudara. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Dia persiapkan hari depan yang penuh harapan. Percayalah saudara, bahwa Dia sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk Allah menyatakan rancangan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita saudara? Dikatakan di ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Yang pertama, supaya rancangan damai sejahtera Allah dinyatakan dalam hidup kita, apapun dan bagaimanapun situasi hidup kita. Yang pertama adalah kita harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Dengar saudara, kalau hari ini beban dan persoalan saudara berat dalam kehidupan saudara, kalau hari ini saudara sedang memikul masalah dan persoalan yang berat dalam hidup saudara, kalau saudara rindu rancangan Tuhan yang terbaik itu dinyatakan dalam hidup saudara, mengubah hidup saudara, mengubah masalah, persoalan, beban saudara, maka yang pertama, hiduplah dalam doa. Karena Dia akan menjawab saudara, Dia mendengarkan seruan kita, datang berdoa kepada Dia. Itu sebabnya saudara, melalui channel ini, saya selalu mengajak saudara untuk kita berdoa bersama. Karena dengan kita terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan, akan tiba waktunya Allah akan menyatakan jawabannya atas kehidupan saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, akan tiba waktunya Allah menjawab saudara dan mengubah situasi dan kondisi kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia saudara. Dia sanggup mengubah, Dia sanggup melakukan perkara yang besar, Dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Saya akan terus menopang saudara setiap hari di dalam doa melalui channel ini saudara. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Dan yang kedua yang harus kita lakukan, jika kita rindu rancangan damai sejahtera Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita saudara, adalah di ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah hidup mencari Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang hidup dalam doa. Ada begitu banyak orang yang memohon doa. Seringkali begitu banyak orang yang nelepon saya meminta doa. Terkadang ketika saya berdoa bagi mereka, hati saya bertanya, apakah mereka hidup mencari Tuhan? Karena kalau dia hidup berdoa memohon kepada Tuhan, sedangkan dia tidak mencari Tuhan, itu omong kosong saudara. Dia hanya mau mujizat, dia hanya mau berkat dari Tuhan, sedangkan dia tidak merindukan Tuhan sumber berkat dan sumber mujizat itu. Mujizat dan berkat yang diterima itu tidak akan bertahan kekal jika tidak hidup mencari Tuhan. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, selain hidup dalam doa, dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara juga harus hidup mencari Tuhan. Jalani hidup saudara dengan hidup mencari Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan rancangannya yang indah, yaitu rancangan damai sejahteranya di dalam kehidupan saudara. Hari ini tanya hidup kita masing-masing saudara, apakah kita sedang hidup mencari Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Cari Tuhan, cari Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, dikatakan juga, masih ayat yang ke-13 di sana dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Yang ketiga yang ditegaskan di sini adalah menanyakan Tuhan. Maksudnya adalah bahwa bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam hidup kita saudara, kita seringkali mengharapkan sesuatu berdasarkan keinginan kita. Tetapi kita tidak mempedulikan apakah apa yang kita inginkan itu dikehendaki Tuhan atau tidak, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu sebabnya di sini ditegaskan, apabila kamu menanyakan aku, bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini atas segala masalah, persoalan, pergumulan kehidupan saudara yang sedang saudara hadapi. Selain berdoa mencari Tuhan, bertanyalah apa yang menjadi kehendak Tuhan atas penyelesaian masalah persoalan saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan atas situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Karena kalau kita mencari kehendaknya, Dia berkata, aku akan memberi kamu menemukan aku, menemukan kehendaknya, menemukan Dia. Itu sebabnya saudara, carilah kehendak Tuhan.
supaya kita menemukan Tuhan, menemukan kehendak-Nya dalam hidup kita, dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah punya rancangan yang baik atas kehidupan kita. Dan bagaimana supaya rancangan yang baik itu dinyatakan dalam hidup kita saudara? Hiduplah berdoa. Yang kedua, hiduplah mencari Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah mencari kehendak Tuhan, supaya kita jalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari naikkan doa saudara dengan penuh iman bahwa Tuhan akan menyatakan rancangannya dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban, persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami,
Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu,
Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anak-Mu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersuka cita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.